Sampaikan isi hatimu Tuhan, sampaikan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya pada siang ini? Kabarnya luar biasa, bisa lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Wow, berikan dulu tepuk tangan bagi dia. Oke, mari kita buka kitab kita, kitab Lukas pasalnya yang pertama. Pengurus memberikan tema kepada saya adalah tugas orang hamba. Haleluya. Lukas pasalnya yang pertama, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-26 sampai kepada ayat yang ke-38. Ya. Seperti biasanya, biar cepat selesai kita membacanya, bergantian boleh ya. Gitu, saya ayatnya yang ke-26, saudara-saudara, brother and sister, baca ayat yang ke-27. Nah, firman Tuhan bilang begini, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27. Come on. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, atau dalam bahasa Yahudi, shalom aleichem. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi atas semua keturunannya sampai selamanya, dan kerajaannya telah berjalan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu orang yang akan kau lahirkan bersama Kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Setuju ya? Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Hari ini saya ingin kita
diskusi, ya kan? Ada sebuah cerita, sebuah narasi tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Jadi Yesus sebelum ia lahir sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam kitab nabi-nabi, baik itu Nabi Yesaya, ya kan, di dalam kitab Esra pun juga dituliskan tentang nubuatan akan datangnya seorang apa? Seorang juru selamat, ya kan? Seorang penebus yang akan menebus dosa umat manusia. Beribu-ribu tahun lamanya, tiba saatnya janji itu digenapi. Amin. Dan sebelum janji itu digenapi, datanglah seorang the messenger of God, utusan Allah, seorang malaikat yang memang bertugas untuk membawa pesan Tuhan. Amin. Dan malaikat itu datang kepada seorang perawan, namanya siapa? Ada yang nama Maria di sini? Hah? Kalau Mario ada nggak Mario? Nggak ada nama Maria ya. Mary ada nggak? Mary itu bahasa Inggrisnya, Maria artinya. Seorang malaikat, oh namanya Mary. Oh bukan ya. Oh. Mari sini. Ya. Jadi seorang Maria, firman Tuhan menuliskan dia seorang apa? Hah? Seorang perawan. Betul ya? Bahasa asli perawan itu artinya begini: belum pernah sama sekali berhubungan dan bergaul dengan laki-laki. Jadi memang benar-benar wanita tulen yang belum pernah tersentuh, belum pernah berhubungan secara manusiawi, artinya secara biologis dengan seorang laki-laki. Dialah yang bernama Maria. Maria ini, firman Tuhan berkata begini, mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi di antara wanita di muka bumi ini, Maria adalah wanita pilihan. Ada nggak bisa yang mau jadi wanita pilihan tuh? Jangan tunjuk laki-laki. Iya kan? Seperti. Nah, kenapa Maria dipilih mendapatkan kasih karunia Tuhan? Yang pertama karena memang dia perawan. Jadi seorang penebus dosa itu mesti adalah seorang yang bukan lahir dari benih dosa. Seandainya kalau Maria pernah berhubungan dengan laki-laki, misalkan ya, gitu, ini misalkan aja ya, ini dari tulis Alkitab. Tentu dia bukanlah wanita pilihan. Mungkin ada wanita lain gitu. Mungkin Rai mungkin. Halo Rai. Gitu. Atau mungkin ya, tapi gak mungkin Nofri ya, Nofri kan laki-laki. Tapi laki-laki pilihan. Gitu ya. Tapi karena Maria ini adalah seorang yang menjaga kekudusannya, maka ia dipilih menjadi seorang wanita pilihan untuk lahirnya seorang juru selamat. Saya mau tanya, di dalam narasi ini ada berapa tokoh? Coba lihat. Ada berapa tokoh di sana? Yang pertama, malaikat. Ini kan cerita tuh, ya kan, seperti kayak film gitu ya, seperti kayak narasi ya. Yang pertama malaikat, terus yang kedua Maria, betul. Yang ketiga siapa? Halo? Yang ketiga apa? Yusuf. Ya kan? Betul ya? Seperti itu. Firman Tuhan berkata Maria adalah seorang yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki dan dia bertunangan dengan seorang pria tampan namanya Yusuf. Kenapa Maria dipilih? Selain pertama
pertama dia adalah seorang perlawan. Yang kedua, ingat, seorang juru selamat itu mesti lahir di dalam keturunan Daud. Keturunan Daud. Karena dia akan disebut sebagai raja orang Yahudi. Siapa keturunan Daud di sini? Siapa? Yang adalah keturunan Daud. Maksudnya di sini Yusuf. Matius pasal yang pertama itu dituliskan silsilah Yesus Kristus. Ia mesti lahir dari seorang keturunan Daud. Seperti itu ya. Dan firman Tuhan berkata, Yesus itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi predikat Yesus sebagai anak Allah itu bukan ditentukan ataupun diputuskan waktu konsili Nisea, tidak. Jadi kalau pengajaran di luar sana kan berkata Yesus itu diangkat dan ditetapkan menjadi anak Allah waktu konsili Nisea. Bukan, itu salah besar. Jadi sebelum Yesus lahir ke muka bumi ini, memang dia sudah dipredikatkan sebagai anak Allah. Amin, amin, amin. Dan siapa yang dimaksud hamba di sini? Tiada lain, dia adalah Maria. Jadi seorang hamba itu mesti menerima tugas, ya kan? Tugas dari tuannya. Seorang hamba tidak boleh mengatakan tidak kepada tugas. Apapun yang ditugaskan, mesti harus dia berkata ya. Amin, amin, amin. Amin. Ya kan? Dan firman Tuhan berkata, Maria berkata di dalam ayat ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Amin. Siapa yang setuju bahwa kita ini adalah hamba Tuhan? Kamu mau disuntik atau mau menyuntik atau mau disuntik? Tuh, kamu kenapa dekat-dekat dia? Pacaran kamu berdua? Dekat-dekat, keren kali kamu punya kaos kaki ya? Kamu lihat kaos kakinya, setengahnya bulu-bulu. Bisa ada ya? Jadi setiap tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saya percaya Tuhan pasti akan memampukan kita. Amin. Nah, begitu juga dengan yang dialami, yang dirasakan oleh Maria, ya kan? Coba kalian berpikir, bagaimana perasaan Maria saat itu? Gitu. Menerima pesan itu, dia belum bertunangan, belum menikah dengan Yusuf. Dia terima pesan itu. Dan ingat, waktu Maria mengandung, itu dia sudah menikah. Tetapi waktu rahim itu, bayi itu sudah mulai berproses di dalam kandungannya. Itu satu perasaan yang gundah gulana, kegalauan yang besar yang dialami oleh Maria. Makanya waktu Maria, coba kita buka kitab Injil Lukas tadi ya. Waktu Maria menerima pesan itu, dia pergi ke rumah siapa? Ke rumah Elisabeth yang sama-sama mengandung, ya kan? Seperti itu ya. Karena apa? Karena mungkin secara sosial saat itu, gitu. Kalau orang lain tahu dia mengandung, orang kan nggak tahu kalau itu adalah pekerjaan Tuhan, ya kan? Pasti akan ada sanksi sosial. Artinya sanksi sosial itu begini. Mungkin ada cerita-cerita, ada yang mulu-mulu begitu ya. Ada yang gosip-gosip, ini Maria sama mengandung. Aduh, belum menikah, siapa dah itu? Nah, ya kan? Seperti itu ya. Makanya dia pergi kepada Elisabeth yang adalah siapa? Halo? Saudaranya. Siapa? Sepupunya. Halo? Yang adalah Sepupunya. sanak saudaranya. Amin. Coba buka kitab Injil Lukas tadi ya. Ayatnya yang ke-39. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Gitu. Ya enggak masalah lah mati lampu kita kan enggak pakai mic. Masih bisa dengar suaraku ya? Masih.
Seperti itu. Di tengah-tengah ketidaksiapan Maria menerima janji itu. Tetapi apa responnya? Maria selalu berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu, sebab aku ini adalah hamba. Pelajaran penting begini, guys, dengarin. Kalau kita diberikan tugas, jangan kita berkata tidak. Berkatalah begini, jadilah menurut perkataan. Aku ini hamba. Artinya begini, ayo terima tugas ini, ya kan? Karena itu adalah sebuah kasih karunia dalam kehidupan. Amin, amin, amin. Saya mau tanya, siapa yang generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan pengurus yang sekarang? Bisa lambaikan tangan? Ada? Oh, tidak ada. Tidak ada yang datang. Yang iya. Ya? Belum ya? Ini regenerasi apa dulu ini? Yang memimpin nantinya. Yang memimpin yang kan membina, ya? iya. Yang jadi pengurus yang jadi pengurus inti. Bukan, yang membina pengurus tahun depan. Oh, pembina. Oh, saya pikir regenerasi pengurus. Iya. Regenerasi pengurus kan ya? Begitu. Tapi belum ditentukan siapa, misalnya ketuanya siapa, wakilnya siapa, Iya. belum ya. Ini mungkin yang sudah ikut LDK mungkin kayak ikut pelatihan dasar kepemimpinan. Ya ini mungkin di lingkungan kampus, di lingkungan mungkin gereja, tempat kalian beribadah, ya kan? Dimanapun juga, kalau Tuhan percayakan kita sebuah tugas, mari kita katakan yes sir. Kata begini, yes sir. Iya Tuhan, ya kan? Kita lakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab karena kita mengasihi Tuhan. Siapa yang setuju bahwa kita ialah hamba Tuhan, bisa lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Amin, amin, amin. Kita selalu berkata ya kepada apa yang ditugaskan Tuhan. Setuju ya? Pesan Tuhan.